Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri Terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri Terbaik Dunia, masuk banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya, kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat. Of the Best Minister in the World Award for the year 2018 World Government Summit is Her Excellency Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Indonesia achieved tangible results in reducing poverty, improving the standard of living, reducing public debt, and boosting transparency of public transactions. Sepanjang yang saya ingat, beliau ini mungkin yang terbanyak menyelesaikan proyek infrastruktur atau proyek lain di Republik ini. Tadinya orang ragu pada pemerintah ini akan bisa menyelesaikan begitu banyak infrastruktur, dan saya melihat sampai hari ini belum ada satu pun proyek. Kan saya suka iseng. Pernah satu ketika, Mas, Anda punya IP berapa sih? Wah, Pak Luhut nanya. Iya, saya pengen tahu. Ya, saya ingat beliau itu 3,87 gitu. Jadi, wah, paten banget. Saya bilang, pantas lah pekerjaannya Anda itu hebat gitu. Orang ini menurut saya seorang yang bekerja keras, tidak banyak bicara, dengan gayanya yang pendiam, senyum, tapi kerjanya keras. Dan saya telepon koordinasi apa saja. Ya kalau saya bilang luar biasa, tidak berlebihan, tapi begitulah Basuki yang saya kenal. Kementerian PU adalah salah satu kementerian di Republik ini yang bertanggung jawab membangun infrastruktur nasional, dan itu memerlukan orang yang memang kerjanya keras. Dan saya lihat Pak Basuki kerjanya sangat keras. Jadi saya kira kita mendapatkan the right man on the right place lah. Jadi kalau mau melihat kualitasnya Pak Basuki, memang sejak dulu, sejak muda, sama-sama muda yang lain-lain, dia termasuk yang tercatat menjadi pilihan kita-kita para senior. Pak Basuki itu sudah menduduki hampir semua jabatan eselon 1 yang strategis. Yang saya ketahui, Pak Basuki ini kalau ditugasi apapun, dia berusaha menjalankan dengan baik, dan sering justru bisa menjadi motivator dari teman-teman yang selama ini di situ. Kemajuan Indonesia yang sangat pesat tentu tidak terlepas dari kerja keras pemerintah bersama para menteri dan seluruh jajarannya. Di tengah kesibukan mengelola negara, berembus isu sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi akan mundur dalam waktu dekat. Setidaknya ada 2 menteri andalan Jokowi yang diisukan meninggalkan pemerintah, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Isu ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom senior Indef Faisal Basri. Menurut Faisal, alasan para menteri mundur karena merasa Presiden Jokowi sudah tak lagi netral di Pilpres 2024. Faisal bahkan tak segan-segan menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi mundur. Menurutnya, dengan mundurnya para menteri andalan Presiden Jokowi akan berefek dahsyat. Isu ini pun sudah mendapat tanggapan dari pihak pemerintah termasuk Sri Mulyani dan pihak PUPR sendiri. Mereka menekankan saat ini tetap fokus bekerja. Lalu, siapa sih sosok Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono yang mundurnya bisa berefek dahsyat pada pemerintahan Jokowi? Sri Mulyani, wanita bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati ini adalah seorang tokoh cemerlang di dunia ekonomi. Dia dikenal sebagai Menteri Keuangan yang berpengaruh dan memiliki peran kunci dalam mengelola keuangan negara. Pada tahun 2005, Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Perannya dalam mengelola kebijakan fiskal dan menangani dampak krisis global 2008 membuatnya diakui secara internasional. Namun, keputusannya untuk menyelamatkan sektor perbankan melalui penyertaan modal kepada bank-bank terkemuka mendapat kritik di tingkat nasional. Sebelum bergabung ke dalam kabinet Presiden Jokowi, Sri Mulyani menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mendapat apresiasi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia paling terhormat sepanjang sejarah Bank Dunia. Sanjungan ini diberikan langsung oleh Presiden Bank Dunia saat itu, Jim Yong Kim. Ia juga diganjar berbagai penghargaan di dunia keuangan, termasuk penghargaan Best Minister in the World oleh The Annual Meetings the Board of Governors of the World Bank Group dan International Monetary Fund atau IMF. Dirinya juga masuk dalam jajaran wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Dalam pemerintah saat ini, kebijakan stimulus ekonomi dan bantuan sosial yang diinisiasi olehnya menjadi langkah kritis dalam mendukung masyarakat dan menghidupkan kembali perekonomian nasional. Basuki Hadi Mulyono. Nama dan sosok Basuki Hadi Mulyono tidaklah asing di pemerintahan Jokowi. Sosoknya selalu terlihat warawiri mendampingi Presiden Jokowi sejak periode pertama hingga saat ini. Basuki Hadi Mulyono dikenal sebagai sosok yang gemar bercanda dan menteri yang paling nyentrik. Meski begitu, Pak Bas, begitu ia kerap disapa, merupakan menteri profesional andalan Presiden Jokowi. Di bawah komando Pak Bas, sejumlah karya pembangunan infrastruktur, mulai jalan tol, bendungan, hingga jembatan sukses mencapai target. Dari kesuksesan inilah Pak Bas mendapatkan julukan Bapak Infrastruktur Indonesia. Babak baru industri kendaraan listrik atau EV Indonesia telah dimulai. Gebrakan yang mengguncang dunia itu adalah pabrik sel baterai EV pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Pabrik canggih tersebut berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Kehadiran fasilitas pabrik sel baterai terintegrasi pertama di Indonesia yang dikelola PT Hyundai LG Indonesia atau HLI Green Power tersebut bisa membuat Indonesia semakin kompetitif di pasar global terkhusus ASEAN. Berdiri di atas lahan seluas 319.000 meter persegi, pabrik ini mampu memproduksi hingga 50.000 battery system assemblies atau BSA untuk BEV setiap tahunnya dan mengemisi 160.000 ton karbon serta mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 45 juta liter ton per tahun. Dengan kapasitas produksi mencapai 10 gigawatt-hour per tahun dan investasi sebesar 13,5 triliun rupiah, pabrik ini menjadi bukti nyata keseriusan Hyundai dalam mendukung pembangunan industri EV di Indonesia. Fasilitas ini sekaligus akan meningkatkan kapasitas produksi EV menjadi 70.000 unit pada tahun ini, dengan total kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia dapat memenangkan persaingan global dalam industri kendaraan listrik karena memiliki berbagai sumber daya penting untuk mendukung industri tersebut. Bagaimana tidak? Indonesia memiliki tambang nikel, bauksit dan tembaga, serta fasilitas smelter yang diperlukan untuk produksi katoda, prekursor, dan baterai kendaraan listrik. Indonesia juga sudah memutuskan untuk tidak mengekspor mineral dalam bentuk mentah, sehingga setelah ini diyakini tidak akan ada lagi yang bisa menghadang langkah kemajuan Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, maka Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global untuk kendaraan listrik. Hyundai Motor Group menjadi brand pertama di industri otomotif Indonesia yang memberikan investasi substansial mulai dari mengolah bahan baku, memproduksi sel baterai dan battery pack, memproduksi EV, dan mengembangkan jaringan stasiun pengisian daya nasional yang 100% dibuat di Indonesia. Kehadiran pabrik raksasa itu tidak hanya akan meningkatkan perekonomian negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja, mendorong inovasi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Keyakinan ini ditengarai dari permintaan global atas kendaraan listrik yang tumbuh pesat. International Energy Agency atau IEA memprediksi penggunaan kendaraan listrik secara global hingga akhir tahun 2024 mencapai 17 juta kendaraan, dengan peningkatan penjualan 25% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat antusias menyambut diresmikannya pabrik ekosistem baterai litium dan kendaraan listrik tersebut.
Tidak hanya tentang pasar, Indonesia memiliki kartu truf yang tidak dimiliki oleh pemain EV lainnya, yaitu cadangan nikel yang melimpah. Komponen baterai penting ini menempatkan Indonesia di posisi puncak rantai pasokan EV global. Dengan perkiraan 25% dari cadangan nikel dunia, negara ini berada di ambang menjadi kekuatan baterai. Selain Hyundai, Indonesia juga telah berhasil menarik investasi dari perusahaan seperti LG dan CATL. Integrasi vertikal ini, dari pertambangan hingga produksi baterai hingga kendaraan akhir, menciptakan gambaran ekosistem EV yang penuh dengan peluang. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia ini, negara barat seperti halnya Amerika Serikat tidak mungkin bisa mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle tanpa keterlibatan Indonesia. Bahkan, teknologi fasilitas pengolahan atau smelter berbasis HPAL milik Amerika Serikat disebut sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan China atau negara Asia lainnya. Untuk itulah langkah menghentikan ekspor mineral mentah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan industri EV, merupakan langkah yang sangat tepat. Seperti halnya China, industri mobil listrik Indonesia telah meresahkan negara-negara barat. Hal ini terbukti dari jegalan demi jegalan yang dilakukan Amerika Serikat hingga Uni Eropa terhadap Indonesia. Mulai dari digugat ke WTO hingga diterbitkannya kebijakan Inflation Reduction Act Amerika Serikat yang dianggap menjegal produk hilir mineral dari Indonesia lantaran belum memiliki Free Trade Agreement.